few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Perkenalkan, saya Amalia Natasha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung dengan NPM 25110800285. Sebelum kita membahas ke materi, tahukah teman-teman bahwa tanpa ijtihad perkembangan hukum Islam tidak akan sampai seperti sekarang? Seperti kata Imam Syafi'i, ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran hukum yang belum ada naskahnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sumber Utama Studi Islam Ijtihad. Melalui presentasi ini, kita akan mempelajari bagaimana ijtihad menjadi salah satu sumber hukum Islam yang berperan penting dalam menjawab berbagai persoalan umat yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Semoga melalui pemaparan ini, kita semua dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya ijtihad dalam kehidupan beragama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada, yang berarti bersungguh-sungguh. Secara istilah, mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum syariat terhadap suatu masalah yang belum jelas secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, ijtihad bermakna usaha sungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu yang sulit, sedangkan secara istilah, ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan akal dan pengetahuan untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum dijelaskan secara langsung dalam sumber hukum utama Islam. Misalnya, pada zaman sekarang muncul persoalan seperti bayi tabung, donor organ, atau transaksi digital. Semua ini tidak ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, untuk menjawabnya, ulama melakukan ijtihad agar hukum Islam bisa diterapkan sesuai keadaan masa kini. Materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuriddu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang mujtahid berijtihad lalu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika salah, mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa
Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya, bukan kesulitan. Maka, ketika muncul masalah baru, Islam memberikan ruang bagi para ulama untuk berijtihad agar hukum Islam tetap mudah diterapkan dan tidak memberatkan umat. Hadis tersebut memberi motivasi bahwa selama niat dan usahanya benar, seseorang mujtahid tetap mendapat pahala, baik hasilnya benar maupun salah, karena ia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi ijtihad. Tujuan dan fungsi ijtihad terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, menjawab persoalan baru yang belum ada hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan zaman. Yang ketiga, menjaga agar ajaran Islam tetap relevan bagi kehidupan manusia. Tujuan utama ijtihad adalah agar Islam selalu bisa diterapkan dalam setiap situasi dan waktu. Dunia terus berubah, teknologi maju, dan masalah sosial semakin kompleks. Tanpa ijtihad, ajaran Islam akan tampak kaku. Ijtihad berfungsi menjaga fleksibilitas Islam sehingga umat tetap bisa menjalankan syariat dengan mudah tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok agama. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis mujtahid. Jenis-jenis mujtahid terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, mujtahid al-mustaqil, mampu menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mujtahid al-madhab, mengikuti metode mazhab tertentu. Yang ketiga, mujtahid al-masail, menetapkan hukum untuk kasus-kasus baru berdasarkan prinsip mazhab. Yang keempat, mujtahid al-murajjih, memiliki pendapat terbaik dari beberapa ulama. Jadi dari 4 jenis mujtahid di atas, tidak semua ulama memiliki kemampuan ijtihad yang sama. Ada yang benar-benar independen seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Ada juga yang melanjutkan ijtihad para pendahulunya dengan memperbaharui atau memilih pendapat yang paling kuat. Semua bentuk ijtihad ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan hukum Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat seorang mujtahid. Syarat seorang mujtahid terdiri dari 6 syarat. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Yang kedua, menguasai tafsir Al-Quran. Dan yang ketiga, menguasai ilmu hadis. Yang keempat, menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Dan yang kelima, mengetahui ijma atau kesepakatan ulama. Dan yang terakhir, memahami ilat hukum, sebab-sebab hukum. Untuk bisa berijtihad, seorang harus memiliki pengetahuan yang luas. Ia harus menguasai bahasa Arab agar bisa memahami makna Al-Quran dan hadis dengan tepat. Selain itu, harus memahami kaidah-kaidah fikih dan hukum Islam. Maka, ijtihad tidak boleh dilakukan sembarang orang. Hanya orang yang benar-benar memiliki ilmu dan ketakwaan yang melakukannya. Selanjutnya yaitu materi tentang contoh ijtihad di zaman sahabat. Di zaman Umar bin Khattab, menambah hukuman cambuk bagi peminum khamar menjadi 80 kali. Umar juga menunda hukum potong tangan di masa paceklik. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa ijtihad dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Umar bin Khattab menyesuaikan hukuman sesuai kondisi masyarakat agar lebih adil. Artinya, hukum Islam tidak hanya kaku berdasarkan teks, tapi juga melihat konteks kehidupan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan pendekatan ulama. Perbedaan pendekatan ulama ini terdiri dari 4 perbedaan. Yang pertama, Imam Abu Hanifah
rasional al-ra'yu. Imam Maliki berpijak pada tradisi Madinah, Imam Syafi'i gabungan keduanya. Imam Ahmad bin Hanbal sangat tekstual terhadap hadis. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan keluasan Islam. Setiap imam melihat kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga lahir metode berbeda, tapi tetap dalam satu tujuan, mencari kebenaran syariat. Dari sinilah muncul berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbal. Materi selanjutnya yaitu tentang ijtihad dan fikih. Fikih adalah hasil dari ijtihad para ulama. Fikih bisa berubah sesuai tempat dan waktu, dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Fikih merupakan produk dari ijtihad manusia, sehingga bisa berbeda antar waktu dan tempat. Misalnya, hukum jual beli online pada masa sekarang tidak ada di masa lalu. Tetapi dengan ijtihad, ulama bisa menentukan hukumnya berdasarkan prinsip kejujuran, ridho, dan keadilan dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang ijtihad dan perubahan sosial. Islam harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ijtihad membantu menjawab tantangan modern seperti globalisasi dan teknologi, menjadi sarana agar hukum Islam tetap bermanfaat. Perkembangan ilmu pengetahuan, migrasi, dan globalisasi membawa perubahan besar. Ijtihad menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan realitas baru, agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat modern. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip masalah. Tujuan ijtihad adalah kemaslahatan umat. Kaidah darurat membolehkan yang terlarang. Contoh, transplantasi organ untuk menyelamatkan jiwa. Dalam Islam, menjaga kemaslahatan umat adalah hal utama. Oleh karena itu, suatu tindakan membawa manfaat besar dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka bisa dibolehkan melalui ijtihad. Contohnya, transplantasi organ, meskipun dulu belum dikenal, kini dianggap boleh demi menyelamatkan nyawa. Materi selanjutnya yaitu tentang tantangan ijtihad di era modern. Tantangan ijtihad di era modern ini banyak sekali. Munculnya teknologi canggih dan di bioetika, isu hak asasi manusia dan pluralisme. Perbedaan pendapat antar mazhab modern, kurangnya mujtahid sejati di masa kini. Dunia modern menghadirkan tantangan baru yang kompleks. Oleh karena itu, umat Islam harus melahirkan kembali generasi ulama yang mampu berijtihad dengan memahami ilmu syariat sekaligus realitas modern agar hukum Islam selalu relevan. Materi selanjutnya yaitu tentang pemikiran modern tentang ijtihad. Muhammad Abduh membuka pintu ijtihad modern. Nasar Hamid Abu Zaid reinterpretasi teks Al-Quran. Al-Asyamawi menekankan nilai-nilai universal Islam. Para pemikir ini mendorong agar umat Islam tidak hanya terpaku pada pendapat lama, tetapi mampu menafsirkan ajaran Islam sesuai konteks zaman. Tujuannya bukan mengubah Islam, melainkan menghidupkan kembali semangat berpikir kritis seperti para ulama terdahulu. Jadi kesimpulannya, ijtihad adalah kunci dinamika hukum Islam. Hasil ijtihad bisa berbeda tetapi tujuannya sama. Harus dilakukan dengan ilmu, adil dan niat tulus, menjadikan Islam fleksibel dan sesuai perkembangan zaman.
Dari semua pembahasan tadi, kita memahami bahwa ijtihad merupakan pilar penting agar Islam tidak kaku dan tetap relevan. Selama dilakukan dengan ilmu dan hati yang tulus, ijtihad akan selalu membawa umat Islam menuju kemajuan dan kemaslahatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhirlah sudah pemaparan saya tentang sumber utama studi Islam ijtihad. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh seorang ulama dalam menetapkan hukum Islam terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat terus berkembang dan tetap relevan dengan kondisi zaman yang terus berubah. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna show you